Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sahri Rozi. Saya diamanati sebagai koordinator pengelola perencanaan Kampung Wisata dan Budaya Kelurahan Mojo. Sebelum itu, untuk lebih jelasnya, akan saya sampaikan beberapa hal berkaitan dengan perencanaan Kampung Wisata dan Budaya Kelurahan Mojo, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta. Perlu kita ketahui bersama bahwa impian-impian yang akan kita harapkan itu untuk mewujudkan Kampung Mojo sebagai kampung pariwisata dan budaya, sebenarnya itu sudah bermulai dari tahun 2017. Di tahun 2017 dulu adanya gerbek, waktu itu dulu masih kelurahan jadi satu dengan Semanggi, belum berpisah, itu sudah pernah sampaikan untuk perencanaan perwujudan kampung wisata dan budaya yang ada di Kelurahan Mojo. Seiring dengan berjalannya waktu, dalam waktu kurang lebih satu bulan kemarin, tepatnya tanggal 1 Juni 2022, kita stakeholder yang ada di Kelurahan Mojo, dari pemerintahan kelurahan, serta dari Ketua LPMK, dari Paskel LKM, dari Monep, dan dari stakeholder Ketua Pokdarwis Kecamatan serta Pokdarwis Kelurahan sudah mengadakan pertemuan untuk merencanakan terwujudnya Kampung Wisata dan Budaya di Kelurahan Mojo. Kelurahan Mojo itu adalah kelurahan yang baru, pecahan dari Kelurahan Semanggi, karena waktu itu dulu Kelurahan Semanggi wilayah sangat luas dan penduduk sangat padat, maka Kelurahan Mojo menjadi kelurahan baru dari Kelurahan Semanggi. Di Kelurahan Mojo itu ada 8 RW, 58 RT. Nah, kemarin dari rapat demi rapat, sudah 4 kali rapat dari tim perintis, baik dari stakeholder dan pemerintahan Kelurahan Semanggi serta pemerintahan Kecamatan Pasar Kliwon, sudah terwujud atau difokuskan berkat arahan dari teman-teman dari WMC yang mengarahkan untuk pembuatan dokumen dan semuanya yang dibutuhkan untuk mewujudkan Kampung Mojo sebagai kampung wisata dan budaya. Setelah kita buat perencanaan di Kelurahan Mojo, nanti yang menjadi unggulan pertama itu adalah di kawasan Bantaran Bengawan Solo. Di sana untuk perencanaan kita jangka panjang, bahwa nanti yang kita buat suatu replika Rojomolo, perahu Rojomolo yang panjangnya kurang lebih 60 meter. Dan itu depannya akan dibuat galabu dan sebagainya, tempat bermain. Namun itu masih banyak kendala. Jujur saya sampaikan, kendalanya masih banyak sekali, terutama berkaitan dengan izin lahan bantaran, karena itu berkaitan dengan PBS. Maka dari itu kami mohon kepada semua pihak untuk bisa kiranya membantu mewujudkan cita-cita masyarakat Kelurahan Mojo, sehingga di Kelurahan Mojo ada suatu dinasti wisata, dan wisata itu nanti akan berpengaruh baik di wilayah Kota Surakarta khususnya, umumnya Jawa Tengah dan Indonesia. Nah, kemarin sudah kita pastikan sebelum impian yang kita laksanakan, kemarin sudah kita putuskan juga ada beberapa akan kita munculkan untuk sementara untuk tujuan wisata dan budaya yang ada di Kelurahan Mojo. Kemarin ada beberapa titik. Titik pertama nanti di Taman Cerdas, itu nanti akan kita titik pertama kali wisata yang akan masuk ke wilayah Kelurahan Mojo. Terus nanti kita ke titik kedua, nanti di RW 3, di sana ada jogging track, dan juga di sana ada pengerahan belangkon. Dan itu sudah masuk pasaran di luar Jawa. Nah, ini akan kita unggulkan lagi, karena itu salah satu kreatif daripada UKM yang ada di Kelurahan Mojo. Setelah itu nanti kita akan
di gedung EKM. Namun di gedung EKM ini kemarin kita sudah sampaikan dengan pihak kelurahan bahwa kita akan mengadakan kerjasama dengan EKM sehingga tempat itu bisa kita gunakan juga untuk tujuan wisata dan budaya di Kelurahan Mojo. Nah nanti endingnya, terakhirnya nanti tujuannya di RW 1. RW 1 itu ada Baito Rojomolo. Nah karena Baito Rojomolo ini sangat bersejarah sekali, karena waktu zaman POC itu juga menjadi alat lalu lintas perdagangan melalui air. Juga itu pada zaman PB4 sampai PB9 itu jadikan alat transportasi untuk hubungan antar wilayah ke Keraton Surakarta dengan wilayah yang lain sampai ke Jawa Timur, Gresik. Nah itu menjadi momen yang paling penting untuk perahu Baito Rojomolo. Nah memang kita sedikit pengetahuan kita di Rojomolo, karena Rojomolo itu kalau kita dengar kata-kata Rojomolo itu kan menakutkan, kayak rojonya mololo. Tapi sebenarnya itu kalau kita baca sejarahnya, perahu Rojomolo itu adalah sebagai simbol di perahu supaya nanti ada apapun masalah di perjalanan dari keraton atau dia mau ke Jawa Timur itu tidak ada masalah. Nah, ada cerita juga mengatakan bahwa dulu putri Madura, Kencana Wungu itu mau disunting oleh Raja Keraton. Namun dia nggak mau, takut di jalan. Nah, akhirnya di Keraton Solo BB10 itu menginstruksikan untuk membuat kapal yang ada cantik Rojomolo. Sehingga putri Kencana Wungu mau untuk diajak ke Keraton Solo. Itu sejarah-sejarah berbagai macam sejarahnya itu. Yang jelas kita mau mengangkat di Kelurahan Mojo itu karena di Kelurahan Mojo itu sejarahnya itu ada Bandar Sri Bengawan. Bandar Sri Bengawan itu ternyata ada di Kelurahan Mojo di pinggir Sungai Bengawan Solo. Nah itu menjadi sejarah yang pokok yang mau kita angkat. Nah di samping itu di Kelurahan Mojo itu di RW 7 Kelurahan Mojo itu ada nanti akan kita jadikan juga wisata religi. Wisata religi karena di sana setiap Rabu malam ada pengajian Habib Syekh. Nah itu tamunya ya bermacam-macam. Mungkin kurang lebih sampai 1.000 pengunjungnya. Tapi ini kita belum koordinasi dengan Habib Syekh. Nanti kita koordinasi kerjasama supaya di Kelurahan Mojo itu berjalan semua tujuan wisatanya, baik wisata budaya, wisata kuliner, wisata alam maupun wisata religi. Nah maka dari itu kami yang diamanatkan sementara ini sebagai koordinator pengelola mewujudkan kampung wisata budaya di Kelurahan Mojo, mohon dengan sangat bantuan beberapa pihak, berbagai pihak, baik pihak pemerintahan dari Kota Surakarta dalam hal ini wali kota dan juga dari pemerintahan provinsi sampai ke pusat. Sehingga nanti apa yang kami impikan di Kelurahan Mojo oleh masyarakat Mojo dapat terwujud dengan nyata. Dan yang tidak kalah pentingnya, kami mohon bantuan dan arahan dari pihak-pihak yang lain, khususnya dari PDS. Nah ini mohon untuk bantuannya, arahannya, supaya akan kita berjalan nanti tidak ada halangan apapun yang kita kerjakan. Ini harapan kita, tapi perlu catatan, ini kita baru merintis menjadikan Kampung Mojo sebagai kampung wisata dan budaya. Demikian untuk sedikit cerita untuk perencanaan kampung wisata budaya di Mojo. Mudah-mudahan berbagai hak dapat tergugah untuk membantu kami dalam mewujudkan Kampung Mojo sebagai kampung wisata dan budaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.